Banyak pihak yang menanyakan mengenai survei berbayar. Konon kabarnya survei berbayar itu tidak netral, atau survei yang dibayar itu berpengaruh terhadap integritas hasil survei. Survei yang dibayar itu bisa dua hal ya, bisa mempengaruhi terhadap integritas hasil survei, bisa juga tidak mempengaruhi terhadap hasil survei. Harus diketahui, survei dibayar dengan survei pesanan. Survei dibayar itu wajar dan maklum karena memang biaya survei itu tidak sedikit. Mulai dari awal persiapan, proses di lapangan, input data, pengolahan data sampai dengan pembuatan laporan, semuanya mempunyai pos-pos biaya, sehingga dalam kegiatan survei ya memang ada biayanya. Mungkin juga bisa dilakukan secara gratis, tapi jangkauannya pun juga jangkauan yang kecil barangkali ya. Misalkan survei yang membutuhkan biaya yang murah atau tidak terlalu besar. Masih jangkauan survei yang bersifat kualitatif itu mungkin bisa. Survei yang cakupannya kecil dengan jumlah sampel sedikit mungkin juga bisa. Kalau survei dengan jumlah sampel besar, minimal tingkatan provinsi atau survei nasional dengan jumlah sampel banyak, itu biaya sendiri atau tidak dibayar atau alias gratis, itu kalau menurut saya agak aneh. Tetapi normalnya memang lembaga survei atau pollster itu mempunyai klien, ada yang bayar, kemudian melakukan kegiatan survei. Survei itu berjalan sebagaimana metodologi yang digunakan secara normal, lalu hasilnya diberikan ke klien atau atas izin klien dirilis ke publik. Itu normalnya seperti itu, dan itu sah-sah saja dan tidak ada masalah, dan kita juga tidak perlu ragu untuk mengatakan bahwa survei ini berbiaya. Memang kalau di dalam kegiatan survei, ketika kita oleh media, oleh wartawan atau oleh pihak-pihak lain ditanyakan sumber dananya dari mana, jika tidak berkenan ya jangan disebutkan, ya tidak masalah. Tetapi tidak boleh bohong bahwa di dalam kegiatan survei itu ada pembiayaan, ada yang bayar. Itu tidak masalah kalau menurut saya. Nah, berbeda dengan yang tadi yang saya sampaikan, biaya survei itu konotasinya pesanan. Jadi survei pesanan dengan survei berbayar itu sama-sama dibayar. Cuman kalau survei pesanan itu sudah konotasinya tidak netral. Jadi lebih kepada yang pemesan itu menskenariokan data, memanipulasi data sehingga menguntungkan pemesan. Ada hubungannya juga dengan pengertian yang ingin saya sampaikan di sini. Bila mana data ini mengendalikan atau merekomendasikan politik tadi, itu konotasinya positif. Artinya bahwa rekomendasi data, analisis data dari hasil survei dengan metodologinya akan memberikan inputan positif bagi kegiatan strategi di lapangan oleh tim pemenangan. Itu objektivitas data atau kampanye berbasis data. Tetapi terbalik, jika politik itu mempengaruhi, mengendalikan atau dominan mengendalikan data, jadi bunyinya negatif, konotasinya negatif. Yang tadi hubungannya dengan pertama yang saya sampaikan terkait dengan pesanan ya. Jadi survei yang dipesan itu dominannya politik mempengaruhi data. Dia beralibi di dalam kegiatan survei, tetapi survei itu bisa dilakukan, bisa tidak. Bila mana dilakukan pun juga yang penting dapat hasil data, lalu kemudian dirilis
hasilnya tidak sesuai dengan keinginan klien atau kepentingan politik, maka kecenderungan data itu dimanipulasi. Kan itu tidak boleh. Dan itu melanggar kaidah statistik. Tanggung jawab keilmuan statistik ini juga harus dipegang menjadi penerapan metodologi. Jadi kita harus hargai juga tentang ilmu pengetahuan statistik itu, penerapan ilmu statistik itu di dalam kegiatan survei itu. Di dalam kegiatan survei itu pada dasarnya adalah menguji subjektivitas untuk menjadi sebuah data, serangkaian data yang objektif. Di dalam kegiatan survei itu, untuk menyusun instrumen itu adalah subjektivitas peneliti. Itu bisa kita rangkai, kita desain, kita skenariokan. Katakanlah kita membuat instrumen yang berkaitan dengan simulasi calon kepala daerah barangkali. Kita simulasikan beberapa simulasi terbuka, simulasi tertutup. Lalu kemudian isu-isu yang berkembang ya, dikaitkan dengan skenario pertanyaan tertentu dengan harapan jawaban yang benar-benar apa adanya, berarti pertanyaan bersifat terbuka, atau kita arahkan dengan beberapa simulasi jawaban yang sesuai dengan isu yang berkembang. Itu kan simulasi, itu kan subjektif. Nah, ketika kita survei di lapangan, itu sebenarnya untuk menguji hipotesis di lapangan, seberapa objektif data tersebut diperoleh dan hasilnya seperti apa. Kan seperti itu sebenarnya di kegiatan survei itu. Intinya, kejujuran lembaga survei atau pollster di dalam melakukan survei itu sangat amat penting dan menentukan sebuah integritas lembaga survei atau pollster. Jadi tidak ada masalah, biaya itu tidak selalu berhubungan dengan integritas hasil survei. Kalau klien melalui lembaga survei melakukan survei dan bayar terhadap lembaga survei, lalu lembaga survei itu melakukan survei apa adanya, terlepas dari hasilnya seperti apa, baik atau buruk, sebenarnya dua-duanya penting. Ketika bicara elektabilitas misalkan, kandidat atau klien yang memesan survei itu hasilnya kurang memuaskan atau tidak sesuai harapan, maka bila mana datanya itu benar, dua-duanya bagus. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapannya kan tinggi barangkali misalkan faktanya masih rendah. Justru itu PR besarnya. Di situ penyakit yang perlu diobati. Ini kan ibarat seperti kayak lab di sebuah rumah sakit dan dokter itu kan, pasien datang lalu kemudian di lab gitu kan, hasilnya beberapa rekomendasi keterangan hasil uji lab itu beberapa penyakit. Lalu kemudian si dokter membacanya dan si dokter itu harus jujur menyampaikan kepada si pasien. Dengan jujur seperti itu memberikan rekomendasi obat yang tepat gitu. Tidak boleh bohong dokter itu. Nah, hal yang sama seperti kita pelaku survei, baik lembaga survei maupun perorangan atau pollster, jadi harus jujur mengatakan apa adanya kepada klien. Dua-duanya bagus kalau menurut saya. Hasil survei yang sesuai harapan klien bagus bila mana surveinya juga benar gitu. Hasil survei yang tidak sesuai harapan klien juga bagus, harus disampaikan bila mana surveinya benar. Dua-duanya bisa menjadi rekomendasi dari lembaga survei atau pollster kepada klien untuk menjadi strategi apakah mempertahankan kondisi yang ada atau meningkatkan kondisi yang masih jauh dari harapan.